Bila Anda cermat, bila Anda teliti, kata kunci yang selalu berulang dan muncul pada setiap kritiknya pada Jokowi pasti tentang hutang dan infrastruktur. Lebih spesifik lagi, hutang pada Cina dan cara membangun infrastruktur yang dianggap ugal-ugalan. Dan benar, kata kunci itu benar-benar kembali muncul dalam pertanyaannya saat ahli ekonomi itu ditanya wartawan terkait Sri Lanka. Ekonomi Sri Lanka biasa-biasa saja, juga tidak terlalu berkembang. Tetapi pemimpinnya sangat jor-joran membangun proyek infrastruktur, dibiayai Cina, dan akhirnya tidak mampu bayar, kolaps. Kata Rizal Ramli, Selasa 12 Juli 2022. Seperti otomatis program, setelah bicara Sri Lanka, entah gimana caranya, tiba-tiba itu tersambung dengan kondisi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Menurut RR, Indonesia beruntung karena memiliki banyak komoditi, tambang, sawit, dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti Sri Lanka, pemerintah ugal-ugalan di bidang infrastruktur. Asal membangun tanpa planning yang matang, tanpa analisa kemampuan bayar, katanya. Benarkah? Terkait komoditi, tambang, dan sawit, malu-malu caranya memberi pengakuan. Dia sampaikan dengan kata beruntung saja. Dia tidak mau mengakui sukses itu sebagai strategi brilian pemerintahan Jokowi. Dia seolah amnesia bahwa itu sangat terkait dengan regulasi yang dibuat pemerintah. Pun pada ketahanan Indonesia yang tak lepas dari besarnya pasar domestik yang pada faktanya adalah hal paling besar saat menopang pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi hingga menembus batas mustahil gunung dan lembah. Sehingga akses itu tiba-tiba terbentang hingga di depan setiap rumah warga negaranya adalah terkait konsep distribusi. Dia tak punya ide berhitung bagaimana sayuran yang kemarin impor tersendat karena sudah menjadi terlalu mahal misalnya. Ada tiba-tiba pengganti yang berasal dari petani yang kini di depan rumahnya telah tergelar jalan dan maka cepat pula sayuran itu mengisi kekosongan itu. Itu hal sederhana terkait supply and demand hingga distribusi yang pada akhirnya meski kecil namun bila dapat berlaku secara masif yang pasti memberi peran signifikan pada dampak pemenuhan konsumsi domestik yang tak terlepas dari turut memberi andil pada pertumbuhan ekonomi negara dan bahkan ketika turut meredam inflasi itu sendiri. Terkait tanpa planning yang matang, tanpa analisa kemampuan bayar, sekali lagi RR memang agak mabok. Pun saat dia juga menyinggung hutang negara kita yang kini sudah besar. Dia berungkap konsekuensi saat negara harus membayar hutang yang berjumlah 400 triliun rupiah tahun ini untuk pokok saja dan untuk bunganya 405 triliun rupiah. Total 805 triliun rupiah. Untuk bayar bunga saja mesti pinjam. Ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang, katanya. Faktanya, jangankan hanya untuk bayar kewajiban hutang, demi memperingan beban rakyatnya, pemerintah bahkan masih mampu menggelontorkan dana hingga lebih dari 500 triliun rupiah untuk subsidi BBM hingga listrik. Konon, dari kebijakan ini, inflasi menjadi agak terbendung. Itu jumlah fantastis yang bahkan lebih besar dari kewajiban hutang pemerintah yang dia sebut yang katanya harus dicari dengan cara berhutang lagi. Meski tak semua orang sependapat terhadap subsidi, semata-mata ini demi rakyat. Tak ada yang salah, bahkan dalam konsep ekonomi pun hal-hal seperti itu sering menjadi tujuan sebuah kebijakan. Paling tidak, untuk sesaat, inflasi masih terjaga. Bukan hanya itu, dalam kunjungannya di Nias Utara baru-baru ini,
Jokowi juga membagikan langsung bansos tambahan modal usaha kepada pedagang sebesar 1,2 juta rupiah. Ia memberikan tambahan modal kerja untuk usaha mikro dan pedagang kaki lima. Ia memberikan tambahan untuk program Keluarga Harapan (PKH) bagi ibu-ibu yang memiliki usaha di rumah. Ini selain demi rakyat tak tercekik dengan adanya kenaikan harga-harga yang tak semua dapat dicegah, ini juga demi ketahanan ekonomi rakyat. Itu sesuai pesan Presiden, yakni agar bantuan tersebut bisa digunakan untuk modal usaha. Bukan untuk beli HP ya, jangan dipakai untuk tambahan modal usaha. Dan yang Rp300.000 silakan beli sembako, minyak goreng, dan lain-lainnya. Tidak apa-apa, pesan Presiden. Apakah bantuan berlebihan itu nggak makin membuat negara ini bangkrut? Saat Bank Dunia memprediksi rata-rata ekonomi negara berkembang melambat dari 6,6% pada 2021 menjadi 3,4% pada 2022. Dalam tajuk Global Economic Prospect periode Juni 2022, Bank Dunia justru mencatat bahwa ekonomi Indonesia masih diproyeksi tumbuh 5,1%. Bahkan, atas kinerja Indonesia saat ini, Bank Dunia juga memprediksi ekonomi Indonesia akan semakin bergeliat sampai 2024. Bank Dunia memproyeksi ekonomi RI tembus 5,3% pada 2023 dan 2024. Itu bahkan jauh lebih baik dibandingkan proyeksi untuk negara-negara maju yang rata-rata pertumbuhan ekonominya melambat dari 5,1% pada 2021 menjadi 2,6% pada 2022. Angka itu bahkan akan semakin melambat menjadi 2,2% pada 2023. Meski inflasi kita memang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, yakni di 4,35%. Itu masih lebih baik bahkan jika dibandingkan Amerika Serikat. Mereka sampai 8,6%. Pada Sri Lanka yang lagi bangkrut, itu karena inflasi mereka sudah di atas 50%. Pun jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Argentina 60,7% dan Turki 73,5%. Indonesia memang jauh lebih baik. Tidak hanya itu, dari sisi nilai tukar rupiah, mata uang kita hanya terdepresiasi sekitar 4,14% hingga Juni 2022. Angka ini pun masih lebih kecil dibandingkan India, 5,17%, Malaysia 5,44%, Thailand 5,84%, bahkan Euro. Artinya, meski tak harus menepuk dada, kita memang jauh dari kata bangkrut. Dan ketika RR berucap, apakah akan ada kejadian politik di Indonesia seperti yang terjadi di Sri Lanka? Jangan hanya melihat data-data makro dan sektoral, karena kelihatannya tidak ada masalah di situ. Tapi apa yang terjadi di lapangan yang menentukan ketidakpuasan rakyat. Itu pasti hanya bluffing dia semata. Dia tak tahu arti ucapannya sendiri. Perang di Ukraina, lockdown di Cina, gangguan rantai pasok, hingga resiko stagflasi memang akan memukul pertumbuhan banyak negara. Resesi juga memang akan sulit dihindari. Konon, selain Sri Lanka, terdapat 9 negara lainnya yang juga terancam akan menyusul bangkrut berdasarkan laporan dari PBB. 9 negara tersebut adalah Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Namun, dan yang pasti, Indonesia dijamin tidak akan menjadi seperti Sri Lanka, seperti prediksi Lijal Lamli tanpa R itu. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Karto Bugel yang disadur dari redaksi Indonesia.com.
Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.